صلوا معنا يا حضار صلوا معنا يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum saat menikahkan putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar. Itu merupakan peristiwa yang penuh kebahagiaan. Hal serupa juga diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, karena hari itu merupakan hari kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hari itu adalah hari yang penuh dengan senyum panjang yang terukir dari bibir Rasulullah serta bibir seluruh kaum muslimin. Tulis Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang lembut dan penuh senyum. Namun, beliau tidak memberi senyum kepada sembarang orang. Demikian istimewanya senyum Rasul sampai-sampai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dua orang sahabat utama beliau, sering terperangah dan memperhatikan arti dari setiap senyum-senyum tersebut. Misalnya, mereka heran melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa saat berada di Muzdalifah di suatu akhir malam. Sesungguhnya Tuhan tidak bisa tertawa, tidak biasa tertawa pada saat seperti ini, kata Umar. Apa yang menyebabkan Tuhan tertawa? Pada saat seperti itu, akhir malam, Nabi biasanya berdoa dengan khusyuk. Atas pertanyaan di atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika iblis mengetahui bahwa Allah mengabulkan doaku dan mengampuni umatku, dia memungut pasir dan melemparkannya ke kepalanya sambil berseru, celakalah aku, binasalah aku. Melihat hal itu aku pun tertawa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis, apabila Rasul dipanggil, beliau selalu menjawab labbaik. Ini menunjukkan betapa beliau sangat rendah hati. Begitu pula, Rasul belum pernah menolak seseorang dengan ucapan tidak apabila diminta sesuatu. Bahkan ketika tak punya apa-apa untuk diberikan, beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Aku tidak mempunyai apa-apa, kata beliau, tapi belilah atas namaku, dan bila yang bersangkutan datang menagih, aku akan membayarnya. Banyak hal yang bisa membuat Rasul tertawa tanpa diketahui sebab musababnya. Hal itu biasanya berhubungan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika beliau sedang duduk-duduk dan melihat seseorang sedang makan. Pada suapan terakhir, orang itu mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saat itu beliau tertawa. Tentu saja orang itu terheran-heran. Keheranan itu dijawab beliau dengan bersabda, tadi aku lihat setan ikut makan bersama orang itu. Tapi ketika dia membaca basmalah, setan itu memuntahkan makanan yang sudah ditelannya. Rupanya orang itu tidak mengucapkan basmalah ketika mulai makan. Itulah yang menyebabkan aku tertawa. Dan suatu hari Sayyidina Umar tertegun melihat senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat dia bertanya, Nabi sudah mendahului bertanya, "Ya Umar, tahukah engkau mengapa aku tersenyum?" Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu, jawab Umar. Sesungguhnya Allah memandang kepadamu dengan kasih sayang dan penuh dengan rahmat pada malam hari Arafah dan menjadikan kamu sebagai kunci Islam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sering membalas sindiran orang yang dengan senyuman. Misalnya ketika seorang badui yang ikut mendengarkan tausiah beliau tiba-tiba nyeletuk, "Ya Rasulullah, orang itu pasti orang Quraisy atau orang Ansar, karena mereka gemar bercocok tanam, sedang kami tidak." Saat itu Rasul tengah menceritakan dialog antara seorang penghuni syurga dengan Allah Subhanahu wa taala yang meminta izin untuk bercocok tanam di dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa semua yang diinginkan oleh hambanya di dalam syurga sudah tersedia. Karena sejak di dunia punya hobi bercocok tanam, ia pun mengambil beberapa biji-bijian kemudian ia bertanam.
Tak lama kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon hingga setinggi gunung, berbuah lalu dipanen. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tidak akan membuatmu kenyang, ambillah yang lain. Mendengar cerita itulah, maka si Badui menyeletuk, pasti orang itu adalah orang Quraisy atau orang Ansar. Merekalah yang gemar bercocok tanam, sedangkan kami tidak. Mendengar hal itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum, sama sekali tidak marah, padahal beliau juga adalah orang Quraisy. Suatu saat justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian mengapa aku tertawa? Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Maka Rasul pun menceritakan dialog antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu berkata, ya Tuhanku, aku tidak mengizinkan saksi terhadap diriku kecuali diriku sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, baiklah, cukup kamu sendiri yang menjadi saksi terhadap dirimu dan malaikat mencatat sebagai saksi. Kemudian mulut orang itu dibungkam supaya diam, sementara kepada anggota tubuhnya yang lain diperintahkan untuk berbicara. Anggota tubuh itu pun menyampaikan kesaksian masing-masing. Lalu orang itu dipersilahkan mempertimbangkan kesaksian anggota-anggota tubuhnya. Tapi orang itu malah membentak, wahai anggota tubuhku, celaka, pergilah kalian semua, celaka kalian semua. Dulu aku selalu berusaha berjuang dan menjaga kalian baik-baik, katanya. Rasul pun tertawa melihat orang yang telah berbuat dosa itu mengira anggota tubuhnya akan membela dan menyelamatkannya. Dia mengira anggota tubuh itu dapat menyelamatkannya dari api neraka, tapi ternyata anggota tubuh itu justru menjadi saksi yang merugikan karena memberikan kesaksian yang sebenarnya. Hadis riwayat Anas bin Malik. Hal itu mengingatkan kita pada surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kepada kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.